Seringkali, 5 detik pertama dalam sebuah konflik adalah penentu. Apakah suamimu akan diam mendengarkan atau justru menutup diri, meninggalkanmu, dan konflik pun tidak pernah selesai. Ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kamu mendekati ego seorang pria. Kita akan kupas tuntas cara membuat dia tunduk pada kebenaran tanpa merasa diserang. Saya sering melihat skenario ini. Perempuan ingin menyampaikan masalah atau kekecewaan, tapi baru satu kalimat terucap, laki-laki sudah langsung membela diri, marah, atau kabur. Kenapa? Ini adalah fakta krusial tentang laki-laki yang jarang disadari perempuan. Bagi kebanyakan pria, yang namanya kritik, apalagi saat marah, akan langsung diterjemahkan sebagai "kamu tidak menghargaiku" atau "kamu meragukan kemampuanku". Ini langsung menyerang pusat harga diri dan ego mereka. Reaksi pertamanya bukan mendengarkan, tapi bertahan. Saya bisa katakan bahwa laki-laki pada dasarnya ingin menjadi penyelesai masalah dan pelindung. Ketika seorang perempuan mengkritik cara dia menyelesaikan sesuatu, misalnya cara dia bekerja, cara dia mengurus keuangan, atau bahkan cara dia memasang rak, dia merasa identitasnya sebagai pria sedang dicabut. Oleh karena itu, solusinya terletak pada bagaimana cara membuka pintu komunikasi tanpa memicu mode pertahanan dirinya. Inilah 5 detik penentu yang harus kamu manfaatkan. Sebelum kamu bicara tentang masalah, fakta, kamu harus bicara tentang rasa hormat dan pengakuan, emosi. Mulailah dengan kalimat pengantar yang mematikan ego pertahanannya. Misalnya, "Aku tahu kamu sudah bekerja keras untuk keluarga kita, dan aku sangat menghargai itu." Atau, "Aku tahu kamu melakukan yang terbaik, tapi ada satu hal yang mengganjal di hatiku, dan aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikannya." Perhatikan, kata bantuan membuat dia merasa berguna, bukan disalahkan. Setelah egonya ditenangkan, barulah kamu sampaikan masalahnya. Selanjutnya, saat menyampaikan masalah, gunakan struktur "aku merasa" ketika kamu dan karena aku membutuhkan, bukan "kamu selalu", karena kamu dan aku benci itu. Contohnya, "Aku merasa cemas ketika kamu pulang larut tanpa kabar, karena aku membutuhkan kepastian bahwa kamu baik-baik saja." Fokus pada perasaan dan kebutuhanmu, bukan pada kesalahannya. Ini memaksa dia untuk melihat dampak tindakannya pada dirimu yang dia sayangi, bukan menyerang karakternya. Untuk laki-laki dan perempuan, pria harus tahu bahwa respons cepat ini bukan tanda kelemahan, tapi cara untuk menjaga harga diri. Perempuan harus tahu bahwa ada cara untuk meminta tanpa harus menuntut. Ketika perempuan belajar cara berbicara yang menenangkan ego laki-laki, dan laki-laki belajar cara melihat kritik sebagai permintaan kebutuhan, konflik akan berubah menjadi momen untuk saling menguatkan. Hentikan siklus frustasi ini sekarang. Komunikasi harus tuntas dan menguatkan, bukan menguras tenaga.